Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak jumpa ini. Ya, ketemu lagi dengan saya. Ini angkatan 2018. Kalau semester kemarin tidak ketemu dengan saya satu semester. Nah, ya semoga saja tidak usah kangen-kangenan lah. Oke, pada semester ini kita ketemu pada mata kuliah analisis real. Kalau analisis ini kebanyakan saya yang mengampu. Nah, ya bukan berarti karena saya pinter juga tidak, tapi kita belajar bersama ya. Oke, analisis real. Nah, ini pertemuan kita. Kebetulan pertemuan pertama ini saya buatkan video karena pertemuan pertama kita kan juga kontrak kuliah Mas ya. Nanti kasihan kalau kalian datang ke kampus tatap muka hanya sebatas kontrak kuliah. Nah, jadi nanti saya jelaskan melalui video ini bagaimana penilaiannya, materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini, nanti bukunya seperti apa, nanti kita bahas di sini. Ya, nah, di video ini, jadi tolong diperhatikan nanti. Dan setelah video ini selesai, nanti silahkan isi absensi melalui Google Form yang saya bagikan nanti linknya sekalian dengan link video ini. Oke, kalau namanya kontrak kuliah itu ya tidak abdol kalau tidak perkenalan. Nah, jadi coba saya kenalan lagi, siapa tahu semester kemarin tidak ketemu saya terus lupa dengan namanya siapa. Nah, ini mata kuliah kita analisis real. Nama saya Barep Yohanes. Barep Yohanes, gelarnya NPD. Sering setiap ketemu pasti saya ceritakan. Akademik saya lulusan dari S1 Uniba sama dengan kalian ini. Cuma saya lebih senior daripada kalian. Saya lulus duluan. Lalu S2 saya di UM di Malang, sama keduanya saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Kalau S1 Prodi Pendidikan Matematika, S2 Pasca Sarjana Magister Pendidikan Matematika. Saya nomor HP saya 082 131 262 500. Nah itu. Jadi saya harap semua punya nomor saya. Kalau tidak punya nomor saya ya kebacut lah. Nomornya artis seperti saya itu ya harus punya semua. Tuh. Nanti silakan itu nomor bisa saya rekomendasikan untuk bertanya lewat pesan saja, jangan telepon. Kalau telepon biasanya tidak keangkat karena saya jarang main handphone atau pegang handphone. Kalau di rumah ya saya taruh, saya main dengan anak saya, dengan keluarga, nanti sesekali saya lihat gitu. Kalau di kampus ya saya taruh handphone saya kerja ya sudah. Kadang kalau ada telepon tidak keangkat karena HP saya silent. Kalau saya kasih nada getar atau nada dering, takutnya nanti mengganggu. Pada saat saya ngajar, mengganggu. Saat saya ibadah, gereja nanti juga kalau ada panggilan juga mengganggu. Jadi saya silent. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan pesan saja lewat pesan. Oke, alamat saya Desa Seneporjo, Kecamatan Seragung, Kabupaten Banyuwangi, dekatnya Pulau Merah. Jadi kalau saudara mau main-main ke selatan, silahkan mampir. Terus saya punya satu istri, namanya Istri Dwi Setiawati. Terus satu anak saya yang sangat cantik, namanya Aksioma Yois. Sering dulu saya ceritakan anak saya. Bahkan email untuk tugas kalian, ada beberapa kelas itu yang saya suruh kirim tugas lewat email anak saya.
aksioma Lewis. Itu keren toh. Jangan tanya apa itu aksioma. Kalau anak matematika tidak tahu aksioma, dia baca-baca lagi. Oke. Perkuliahan kita, mata kuliah kita analisis real, beban studinya SKS-nya 2 SKS. 2 SKS ini berarti 1 SKS itu terhitung 50 menit tatap muka perkuliahan. Jadi kalau 2 SKS itu maksudnya 100 menit perkuliahan. Kalau 2 SKS, berarti 2 kali 50 menit. Jadi perkuliahan kita itu 100 menit. Jadi saudara dengan saya, 1 kali tatap muka itu 100 menit. Perkuliahan sebanyak 16 pertemuan selama 1 semester. Nah, jadi pertemuan pertama kita kontrak perkuliahan, pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-16 UAS. Berarti kita membahas materi itu sebanyak 13 pertemuan. Di 13 pertemuan itu 13 materi. Harus selesai materi kita. Nah, itu rincian 14 pertemuan, 1 UTS, 1 UAS. Lalu sama, saya selalu sama. Untuk penilaian saya ambil 25% dari total nilai 100, itu 25% dari absensi. Absensi ini saya ambil saat saudara masuk. Saudara izin, saudara sakit, saudara tidak masuk, itu tidak masuk pada poin penilaian. Hanya saat saudara masuk, itu masuk pada poin penilaian. Absensi. Lalu 25% dari total nilai dari tugas. 25% dari UTS dan 25% dari UAS. Jadi ini, silakan saudara bisa lihat. Jadi besok di akhir itu saudara mau mendapatkan nilai berapa, itu bisa dilihat. Nah, jadi kalau absensinya itu penuh, masuk terus, ya berarti 25. Tugasnya dikerjakan semua, ya 25. UTS-nya dapat 100, ya berarti 25. UAS-nya dapat 100, 25. Totalnya 100. 25, 25, 25, 25, 100. Seperti itu. UTS-nya biasanya juga mudah-mudah, UAS-nya juga mudah-mudah. Saya tidak pernah buat soal sulit-sulit. Kalau sulit-sulit nanti saya tidak bisa ngerjakan sendiri nanti. Saya yakin saudara harus lebih pintar dari saya. Makanya nilai soal-soal UTS, soal UAS itu tidak sulit-sulit dari saya. Oke, itu tadi adalah tentang mata kuliah dan juga data diri saya. Selanjutnya deskripsi mata kuliah Unreal. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada mahasiswa tentang sistem bilangan real dan aturan-aturannya. Nah, namanya saja mata kuliah analisis real, nah, berarti sistem bilangan real. Nah, jadi bilangan real itu apa toh? Bilangan real itu yang memenuhi 3 sifat atau 3 aksioma. Aksioma lapangan, kelengkapan, dan aksioma urutan. Itu secara umum, secara matematikanya. Itu adalah bilangan real. Di bilangan real itu adalah bilangan yang memenuhi 3 sifat atau 3 aksioma atau 3 postulat. Apa saja? Yaitu aksioma lapangan, ada aksioma kelengkapan, dan aksioma urutan. Itu. Dan aturan-aturannya itu, nah itu kita akan pelajari. Nah, semua tentang bilangan real. Nah, materinya ada 3, tidak banyak, cuma 3. Yang pertama sistem bilangan real, yang kedua barisan, yang ketiga limit dan kekontinuan. Limit dan kekontinuan. Ini nanti saudara akan belajar tentang limit. Limit itu apa toh? Kekontinuan itu apa toh? Barisan itu apa? Nah, itu di sini nanti. Seperti apa itu? Saya tidak tahu. Nanti kita lihat sama-sama. Nanti kalau saya tahu duluan, nanti saudara sangka saya lebih pintar.
Nah, jadi sama-sama kita tidak tahu, nanti kita belajar bersama. Oke, ini materi kita. Nah, tadi kan ada 3. Yang pertama sistem bilangan real. Nah, sistem bilangan real, nah ini juga ada 3. Yang pertama pendefinisian bilangan real. Yaitu ada konstruksi berjenjang bilangan real, sifat aljabar, operasi aritmetik, ekstensi. Nah, bilangan irasional itu kok bisa termasuk bilangan real? Nah, itu bagaimana munculnya bilangan real itu melalui teorema. Makanya muncul bilangan irasional. Bilangan irasional itu teoremanya itu tidak ada bilangan rasional, tidak ada, maksudnya gini, bilangan irasional itu muncul dari suatu teorema yang berbunyi tidak ada suatu X anggota bilangan rasional sehingga X kuadrat sama dengan akar 2. Itu. Maka di situ muncul bilangan irasional. Jadi bilangan irasional itu muncul dari suatu teorema yang berbunyi tidak ada suatu X elemen dari rasional. Rasional itu I, sehingga X kuadrat sama dengan akar 2. Nah, itu. Akhirnya muncul suatu bilangan irasional. Nah, itu ada sifat urutan. Tadi sudah saya bilang, aksioma lapangan, aksioma urutan, berapa ketidaksamaan. Lalu ada nilai mutlak, lalu yang ketiga sifat kelengkapan. Nah, itu nanti supremum, infimum, sifat Archimedes, kepadatan bilangan rasional, bilangan real diperluas. Nah, ini adalah materi-materi kita selama 1 semester untuk yang pertama. Yang kedua barisan dan deret. Lalu ada barisan bilangan real, kekonvergenan barisan khusus, lalu deret bilangan real. Apa beda antara barisan dan deret? Ya jelas beda, nyatanya dipisah. Nanti silakan, kita akan belajar bersama. Lalu ada limit dan kekontinuan. Limit fungsi dan fungsi kontinu. Beda ternyata. Perluasan konsep limit, perluasan konsep kekontinuan. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari. Jadi silakan dibaca ini ya. Nanti ada pertanyaan dari Google Form absen yang saya berikan itu juga berhubungan dengan materi-materi yang akan kita pelajari. Oke, itu tadi adalah materi-materinya. Nah, sekarang ini untuk sebaran pertemuan kita. Nah, ini sebenarnya di pertemuan pertama itu ada konstruksi berjenjang bilangan real. Nah, tapi ini kita bahas minggu depan saja. Jadi ini masuk ke pertemuan kedua. Karena kelihatannya tidak terlalu tidak terlalu banyak ini. Konstruksi berjenjang bilangan real ini dari bilangan asli, lalu ada bilangan bulat, ada bilangan rasional, dan lain sebagainya itu berjenjang. Akhirnya ketemulah bilangan real. Itu. Sifat bilangan real, operasi aritmetika itu tahun kedua. 3, ekstensi bilangan irasional, sifat urutan. Nah, ini di pertemuan ke-8 kita ada UTS, pertemuan ke-16 ada UAS. Ini ada perluasan konsep limit, perluasan konsep kekontinuan, ekstensi ekstrim mutlak, limit fungsi dan fungsi kontinu di pertemuan ke-12. Nah, ini silakan. Nah, nanti adalah pertemuan sebaran materi yang akan kita pelajari per pertemuan. Oke, ini sudah deskripsi materi kita tadi sudah saya sampaikan. Nah, itu adalah tentang mata kuliah kita. Lalu berikutnya tentang materi kita.
Nah, saya punya buku ini gratis. Nah, silahkan kalau saudara membutuhkan, nanti bisa hubungi saya. Nah, nanti bisa saya berikan. Nah, ini sering sebenarnya saya berikan. Kenapa kok sering saya berikan? Ya harapannya suatu saat jika saudara ketemu dengan saya, mata kuliah Unreal, saudara sudah sudah terbiasa. Nah, kalau dulu-dulu kan, nah ini tugasnya, nah, saya suruh terjemahkan ini algebraic property of air. Nah, ini the field axiom atau aksioma lapangan. Nah, itu sebenarnya di sini di mata kuliah kita ini. Saudara ketemu sifat komutatif, asosiatif, itu ya di sini di mata kuliah Unreal. Nah, sebenarnya di sini. Kalau di SMP, di SMA itu sering kita dapatkan pelajaran seperti itu. Nah, awal mula kan nanti ada sifat komutatif, asosiatif, elemen identitas, inverse, lalu ada distributif. Nah, itu sebenarnya aksioma di sini. Nah, itu nanti ada, ini kita akan pelajari. Nah, ini Introduce to Real Analysis, Robert G. Bartle and Donald Sherbert. Nah, ini edisi keempat, fourth edition. Nah, ini bentuk bahasa Inggrisnya. Kalau ini bentuk terjemahnya, tapi tidak tidak selengkap yang bahasa Inggris. Terjemahnya ya sekilas-sekilas. Nah, ini. Nah, nanti seperti ini materi kita. Z plus A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Nah, kalau kita selama ini ya mestilah Z plus A sama dengan A, maka Z sama dengan 0 mesti. Nah, itu kan secara awam. Tapi saudara harus membuktikan. Ini harus dibuktikan. Nah, lalu seperti ini. U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Nah, ini harus dibuktikan. Tidak tiba-tiba muncul, tidak. Itu hal yang sepele sebenarnya. A plus B sama dengan 0, B sama dengan negatif A. Kalau kita selama ini kan dipindah, A-nya dipindah, maka menjadi negatif. Nah, kalau kita di Unreal ini dibuktikan, ya ini benar, karena sudah pembuktian sudah dilakukan, tapi bagaimana membuktikannya? Nah, itu yang kita akan pelajari besok. Nah, ini A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Ya mestilah Pak, nah, itu. Ya mesti. Tapi ya bagaimana kita membuktikan? Yaitu, itu nanti tugas saudara besok untuk membuktikan. A plus X sama dengan B, X sama dengan negatif A plus B. Ini bagaimana? Buktikan saja besok. Nah, ini A kali 0 sama dengan 0. Ini teorema. Tidak tiba-tiba muncul bahwa berapapun nilainya kalau dikalikan 0, 0. Itu tidak begitu saja. Tapi ada teoremanya, ada pembuktiannya. Pembuktiannya seperti apa ya? Seperti ini. Silahkan. Nanti minggu depan kita pelajari. Nih, A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0. Dan 1 per A sama dengan A. Ini bagaimana? Ini ada soal-soal. Nah, ini adalah materi kita. Ini sifat-sifat terurut dari bilangan real. Nah, itu adalah contoh-contoh sekilas tentang materi kita. Namanya saja juga analisis. Kalau analisis itu tidak hanya terima jadinya. Jadi saudara harus tahu bahwa berapapun bilangan real, jika dikalikan 0 hasilnya 0. Dia tidak begitu saja ada, tapi ada suatu teorema. Ternyata itu teorema, perlu dibuktikan. Gitu. Jadi berapapun kalau dijumlah 0, maka hasilnya bilangan itu sendiri.
A plus 0 sama dengan A. Nah, itu tidak muncul begitu saja. Tapi ada suatu pembuktian yang harus kita buktikan dan saudara harus tahu. Nah, itu. Inilah mata kuliah kita tentang bilangan real. Sekilas tentang analisis real. Nah, itu ini adalah sekilas tentang perkuliahan kita selama 1 semester ini. Ya, saya harapkan saudara semua bisa bisa memahami, kita belajar bersama, tidak usah bosan-bosan, tidak usah bingung, dijalani saja. Yang terpenting yakin besok lulus tepat waktu, lulus tepat waktu. Oke, demikian kontrak kuliah kita. Ingat, yang pertama nilainya 25% dari absensi, 25% dari tugas, 25% dari UTS, 25% dari UAS. Jadwal kita perkuliahan hari Selasa pukul 13.00 sampai 14.40. Itu jadwalnya dari prodi. Ruangan di B11. Jadi minggu depan kita mulai perkuliahan tatap muka. Tolong ketua kelasnya sebelum perkuliahan bisa WA saya. Nanti kita perkuliahan. Itu besok Selasa tatap muka di B11. Pukul 13.00 sampai 14.40. Lalu saya memberikan kompensasi terlambat 10 menit. Jika saudara lebih dari 10 menit, tidak usah ikut perkuliahan saya, silakan ikut di luar. 10 menit itu tidak hanya untuk mahasiswa, tapi berlaku bagi dosen, bagi saya juga. Kalau saya terlambat 10 menit tanpa pemberitahuan, ingat ya, garis bawah tanpa pemberitahuan, saudara bisa meninggalkan ruangan. Nanti akan saya kasih poin plus, tambahan poin. Jadi saudara, berarti yang salah saya. Tanpa pemberitahuan ya. Kalau dengan pemberitahuan ya berbeda lagi. Gitu. Jadi jangan sampai terlambat. Saya kasih kompensasi 10 menit untuk terlambat. Oke, itu saja dari saya. Mari kita belajar. Mari kita belajar untuk aktif, untuk disiplin. Ya, tunjukkan bahwa kita bisa. Oke, kita belajar bersama nanti. Kita diskusi, bukan terfokus ke saya. Baik, itu saja perkenalan atau pertemuan pertama kita hari ini. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi saudara. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan secara pribadi ataupun di grup. Kalau berhubungan dengan perkuliahan Unreal, lebih eloknya atau lebih bagusnya di grup. Jadi nanti pertanyaan itu bisa dilihat semuanya. Jadi bertanya apa, jadi semuanya bisa tahu. Sehingga informasi tentang perkuliahan Unreal bisa diketahui oleh semua teman. Gitu. Nanti kalau chat pribadi ke saya, mungkin jawabnya juga saya akan jawab di grup. Oke, itu saja. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Mbak Haya atau ketua kelas kemarin yang sudah membuatkan grup untuk Unreal. Terima kasih. Baik, akhir kata sekian dari saya. Saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.